tanda Al-Qadar yang tersebar dalam referensi hadis-hadis Nabi SAW, khususnya di hadis Muslim, itu tidak memberikan tanda di awal, tapi lebih kepada tanda di akhir. Ya, tanda di awal yang saya maksudkan waktu menjelangnya, itu nggak ada yang spesifik. Nabi pernah bermimpi, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bermimpi ditampakkan oleh Allah malam Al-Qadar. Ya, terus keadaan setelahnya Nabi sedang dalam keadaan salat, tahiyat, ketika salam, nampak lumpur, jadi di keningnya. Ya, lumpur ini nampak karena begini, di zaman Nabi itu kan masjidnya itu masih terbatas, alasnya masih tanah, kan? Kemudian tiang-tiangnya pelepah kurma, atapnya itu dari daun-daun kurma. Jadi kalau memang hujan ya hujan, bocor basah. Nah, jadi ketika hujan itu basah, pasti orang sholat itu ini kotor, ya bagian atasnya kotor. Gitu. Kalau panas ya panas. Ada sebagian sahabat yang sampai menghamparkan kayak sapu tangan untuk bisa menahan panasnya saat sujud. Anda bisa bayangkan dalam kondisi seperti itu masih semangat menunaikan sholat. Ya, ini dalil kebolehan perempuan pakai mukena, walaupun ada sedikit ya yang menghalangi dengan keningnya. Ini bukan penghalang sebetulnya, yang mukena itu. Ya, ini disampaikan dalam satu riwayat tadi yang sahabat menghamparkan semacam sapu tangan untuk bisa menjembatani dengan tanah. Ini diambil oleh para ulama kebolehan mukena, ya, walaupun akan lebih bagus kalau dibuka sehingga ini bisa nempel, tapi kalau tertutup tidak sengaja karena batas yang kecil, tidak ada masalah, termasuk kebolehan dalil menggunakan sajadah. Nah, poinnya ketika Nabi SAW bangun, itu oleh Allah dibuat gaib, dibuat lupa. Ya, waktunya kapan? Malam keberapakah? Apakah pertama, kedua, terakhir? Oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat lupa. Tapi tanda itu masih nampak. Saya kata Nabi SAW itu tampak di kening saya itu ada lumpur. Nah, yang paling menarik, ketika ada satu waktu keesokan harinya, ya itu Nabi SAW sholat dengan sahabat subuh-subuh, begitu salam teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam terlihatlah di kening Nabi itu ada lumpur. Maka sahabat baru menyadari, Allah tadi malam Al-Qadar ya, tadi malam Al-Qadar, tadi malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, dari sini ada yang sebagian mengambil ya kesimpulan bahwa oh itu ditandai dengan hujan sebelumnya, gitu kan? Tandai dengan apa? Tapi sesungguhnya nggak ada narasi seperti itu. Ya, narasi-narasi yang disampaikan tanda kebanyakan setelahnya. Ya, bisa ada hujan, bisa cuaca cerah, bisa jadi karena mungkin peristiwa spesifik pada zaman Nabi saja pada saat itu keadaannya mungkin hujan, ya. Boleh jadi di masa-masa yang berbeda mungkin tidak hujan. Ya, mungkin keadaannya nyaman, tenang. Nah, hanya ada digambarkan bahwa malam Paskah itu oleh Al-Qur'an disebutkan kalimatnya salam. Salam, tenang, damai. Nah, ini, jadi ada feel ya yang diberikan ke dalam perasaan kita. Jadi kata Allah tuh feeling kita di hati tuh malam ini kok beda ya. Salamun. Lihat di surah Al-Qadar di ujung ayatnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, malam itu begitu tenang, damai. Jadi ada suasana satu malam yang terasa bagi sementara orang itu kok enak banget ya. Ibadahnya enak, nyaman, berdoa tuh kayak khusyuk gitu. Nah, itu ada yang menyebutkan dari sini itu tanda yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwa kita. Ya. Baik, dan keesokan harinya itu digambarkan suasana alam. Ini kalau ini benar riwayatnya ya, lebih tenang, kemudian nggak terlalu mendung, nggak terlalu terang, kelihatan tumbuh-tumbuhan tuh sejuk, gitu kan? Kayak habis bersujud, kayak habis wah tenang kan. Kenapa digambarkan begitu tenang? Karena di Al-Qur'an disebutkan riwayat ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat turun semua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allahu akbar. Ya, ruh itu kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya selesai ketika Nabi wafat untuk memberikan wahyu. Tapi hanya satu kali dalam setahun turun. Ya, dalam malam Al-Qadar. Tugasnya selesai, hanya setahun sekali turun di malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malaikat saking dahsyatnya malam Al-Qadar, semua malaikat turun. Termasuk Jibril. Ya, malaikat itu jamak dari kata malakun. Kalau malakun satu, ya, mahadza basyara, ya. In hadza illa malakun karim. Kata orang-orang sosialita yang kumpul di masa Nabi Yusuf, yang ini sih bukan manusia, ini malaikat yang nyamar jadi manusia. Satu orang malakun. Kalau banyak itu malaikat. Jadi saking padatnya bumi, itu malaikat turun. Saya punya bejana nih, ini kan kalau ini pot ya. Kalau ini saya kosongkan, teman-teman. Saya isi 1-2 kelereng. Saya goyang-goyang gini bunyi kan? Kan? Tapi kalau saya isi penuh kelerengnya, semua sini. Saya goyang-goyang ini diam kan? Nggak ada suara.
Nah, ini yang diisyaratkan oleh para ulama, saking turunnya banyak malaikat, padat keadaan bumi, sampai-sampai keadaan alam tuh begitu tenang. Berisik nggak ada, angin berisik tuh nggak ada, ya ribut-ribut nggak ada. Teduh, kenapa? Banyak malaikat yang turun. Nah, maka ada yang mengartikan, kalau Anda di malam Ramadan terasa ada ketenangan tersendiri, dan alam keadaan tenang, kayaknya sejuk, maka cepat bergegas untuk ibadah malamnya. Boleh jadi itu malam Al-Qadar. Besoknya nanti tandanya akan tampak, alam yang sejuk, ya nggak terlalu terik, bulan nampak juga indah, matahari terbitnya juga kayak tenang gitu. Nah, itu feel-nya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ingin dapat secara singkat, gampang. Setiap malam Ramadan, ya ibadah aja. Nanti salah satunya akan terasa kenikmatannya. Saya kira seperti itu, Mas Ridho. Allah Ta'ala alam bisawab. Tanda-tandanya, tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat dan ruh. Ruh di situ maknanya dua. Yang satu, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jibril alaihissalam. Mana ruh yang kedua adalah ruh-ruh orang-orang soleh, ruh wali-wali Allah, ruh nabi-nabi. Turun. Apa maknanya? Walladzi anzala sakinata, turun ketenangan. Karena malaikat itu kalau turun dia bawa ketenangan. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung dan anjing. Karena dia tidak mau satu majelis dengan yang tidak tenang. Maka diturunkan ketenangan. Pada malam itu kita merasakan suasana yang amat sangat tenang. Lalu kemudian pada waktu paginya, matahari terbitnya redup. Kenapa redup? Karena malaikat itu jismun nuraniyun. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya malaikat yang begitu banyak membuat matahari redup, tak kuat cahaya matahari. Kalau sudah ada bulan purnama, maka hilanglah cahaya bintang gemintang. Kalau sudah ada lampu sorot, hilanglah cahaya lampu 100 watt, apalagi 5 watt. Ya, jadi matahari pun kalah dengan cahaya matahari, cahaya malaikat-malaikat yang luar biasa. Ada ketenangan, matahari paginya redup, tapi sebetulnya tanda-tanda fisik itu tidak terlalu berarti. Tanda yang paling penting adalah setelah Lailatul Qadar ada perubahan dalam hati.